secara keseluruhan project hackathon itu dia juga berhak menentukan juga gitu kan. Waduh, itu ranahnya moderator Om. Jadi kita juga nggak ada kewenangan untuk menjawab itu. Secara kita juga nggak masuk ke ranah situ sih Om. Kita nggak mau Iya plastik. ya, iya Mm-mm. benar-benar. Ya. Ya, kita Siap, lanjut ya. Mas Fat. Mungkin Kasihan sementara teman-teman yang itu lain. nggih jawaban dari kami. Ya, Oke, mudah-mudahan bisa sedikit memuaskan Mas Fat ya. Paling iya, tidak gambarannya tadi berkaitan dengan regulasi, kita berharap kalau secara kemanfaatan ini nanti ke depan benar-benar sangat manfaat bagi masyarakat, tentunya ini akan terbaca oleh amin, amin, regulator amin. dan akhirnya bisa dikondisikan untuk legalitas dari cryptocurrency di Indonesia. Berkenaan dengan pengiriman tentunya nanti ekspedisi yang jelas itu include untuk biaya pengiriman berkenaan dengan jauh dekat nanti secara mekanisme kita akan lihat saat include nanti ya Mas Fat. Ya, Oke rekan-rekan, Mas Fat sementara cukup, kita coba bergeser ke yang lainnya, silakan. Yang jam berapa ini? 1-2 penanya lagi ya Pak Fazri, kita boleh, berikan boleh. Itu kesempatan. yang di bawah Mas, dari tadi tuh. Ini Pak Hutri Pire. Pendekar online udah masuk nih. Udah. Kita lanjut. Lanjut Ya, itu dulu, pendekar dulu deh. Udah Oke. nyaut. Silakan, Iya. silakan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, pionir. Malam. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya sudah di-add bergabung di grup Telegram ini ya. Intinya satu aja sih, kalau menurut saya sih, saya nggak memberikan pertanyaan ataupun bagaimana. Intinya satu aja seperti itu. Jangan sampai kita sebagai pionir seperti itu ya, yang paling tidak kita sama-sama belajar saat ini ya di Indonesia dalam arti kata mempelajari tentang cryptocurrency seperti itu ya, karena kita pahami juga kita flashback kembali bahwasanya BTC dulu juga Bitcoin juga awalnya dari mining seperti Pi ini seperti itu kan, emang dari dulu seperti itu pada saat 2009 itu Bitcoin dia mulai masyarakat dunia memahami Bitcoin itu untuk mining ya, banyak juga gitu, banyak mencelah sama seperti hari ini Pi seperti itu. Tapi begitu masuk exchange seperti itu 2010, kalau kita pahami seperti itu kan, dia dimulai dari 0,06 USD seperti itu banyak sekali orang yang FOMO seperti itu kan. Begitu juga kalau saya lihat sih gambaran di Pi ini seperti itu. Saya rasa Dr. Nicholas itu, kalau menurut pandangan saya lihat roadmap-nya, saya baca sampai detik ini, sampai Nicholas dengan timnya sendiri membuat blockchain sendiri, saya rasa sih ya pribadi saya sendiri, sepertinya Tuan Nicholas ini ingin ibarat kata bisa digambarkan ingin apa-apa mungkin ya, program BTC-nya dulu, zaman dulu Satoshi Nakamoto itu membuat BTC itu ingin dijadikan, disempurnakan lah sama Tuan Nicholas ini seperti itu. Makanya hari ini kita sebagai pionir seperti itu ya, yang paham Pi ini, yang hari ini emang kita pahami belum ada harganya ya, ayolah sama-sama kita seperti itu. Karena kita pahami sendiri bahwa saya BTC dulu itu dibesarkan bukan sama sama si sama yang si pembuatnya si Nakamoto itu sendiri. Tapi komunitasnya sendiri seperti itu. Dan saya yakin akan terjadi juga di Pi Network ini seperti itu. Bahwa saya Pi ini dibesarkan bukan sama Tuan Nicholas sendiri, tidak. Dibesarkan oleh komunitasnya sendiri. Siapa salah satunya? Ya kita-kita ini yang siap seperti itu menjadi vendor untuk membesarkan Pi ini dalam market
marketplace-nya sendiri seperti itu. Makanya saya dengar tadi ada yang kenapa value-nya rendah atau tinggi. Emang kita pahami bahwasanya cryptocurrency itu sebelum dia masuk ke exchange, emang dia belum ada harganya seperti itu. Dia harus buat LV sendiri segala macam ya untuk berkaitan dengan cryptocurrency itu untuk masuk ke exchange. Tapi kalau saya secara pribadi meyakini bahwasanya dunia kripto itu tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Bisa aja mungkin salah satu triknya Tuan Nicholas ini kenapa begitu Pi dibuka mainnetnya nggak bisa ditukarkan untuk menjadi fiat. Mungkin salah satunya itu tadi ingin melihat para pionir ini diamond hands nggak seperti itu ya kan. Begitu di mainnet ya mungkin kita pahami lah di dunia cryptocurrency itu mungkin ada yang dump, ada yang pump seperti itu. Mungkin salah satunya untuk menjaga nanti harga dari Pi ini sendiri mungkin Tuan Nicholas ini ya udahlah untuk sementara Pi ini digunakan untuk barter lah seperti itu kan, barang dengan Pi. Dan juga kita kembali lagi kita berada di Indonesia bahwasanya kita kita sebagai orang yang memahami kripto itu kita dibayangi dengan undang-undang Babepti seperti itu. Bahwasanya kripto belum disahkan menjadi pertukaran antara barang dengan kripto seperti itu kan. Makanya pemerintah sampai hari ini belum memutuskan undang-undang untuk pertukaran barang dengan kripto. Tapi mudah-mudahan aja dengan adanya marketplace tersendiri, blockchain sendiri, mungkin saya rasa sih apa yang kita gadang-gadangkan bahwasanya Pi ini bisa menjadi salah satu pertukaran barter dengan kripto, khususnya Pi ini ya mudah-mudahan aman-aman saja. Intinya kita sama-sama saling menguatkan, saling mendukung bahwasanya di dunia cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin. Bisa aja dengan adanya dengan marketplace kita tidak tidak mengganggu fiat rupiah mungkin atau fiat dolar seperti itu karena kita pahami bahwasanya barter itu kan antara si pembeli dan penjual cocok ya udah. Dengan kata lain kita mendukung dengan konsensus harga yang hari ini di dunia global itu kita pahami lah kan 314.000 USD itu ya udah kita sama-sama dukung aja. Bagaimana ke depannya nanti apakah Pi ini di Indonesia diterima atau tidaknya ya udah kita jalani aja hari ini apa emang didukung dalam arti kata marketplace-nya ya udah kita ikutin aja. Apalagi kita sebagai vendor awal di Indonesia kita mendukung project Pi ini ya udah kita jalani aja. Apapun yang terjadi itu urusan belakang. Yang penting kita berani mengambil sikap hari ini kita menjadi vendor. Insya Allah segala niat baik kita bukan untuk secara materi kita pribadi, tapi untuk membantu para pionir yang ada di Indonesia khususnya dan juga pionir di dunia pada umumnya. Mungkin itu saja. Terima kasih udah diberi kesempatan saya ngobrol. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Terima kasih. Gajuk request Hashirama Hokage dari tadi itu mau nanyain. Saya lupa. Saya nih. paling bawah. Iya, dari tadi itu saya perhatiin. Boleh dibuka, Gajuk. Pak Hashirama Hokage atau Mbak, saya nggak tahu. Udah saya buka. Silakan. Iya, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenankan saya untuk bertanya. Benar dari tadi saya, tapi agak santai aja pertanyaannya. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Saya rela menunggu karena ini momen penting buat saya soalnya gitu. Banyak kesimpang siuran info di mana-mana. Gitu. Nah, untuk pertama pertanyaan saya mengenai nanti tanggal 25 karena yang saya tahu Pichen Mall ini pemenang hackathon resmi untuk salah satu marketplace ini. Nah, apakah nanti jika ada marketplace lain berlabel misalnya PXXX menawarkan juga barang dan jasa, apakah itu
terpantau juga oleh CT kelegalannya, atau itu di luar CT? Bisa satu-satu dijawabnya Pak, nanti ini masih banyak pertanyaannya, ada 200 lebih kayaknya. Waduh, boleh. Kalau untuk masalah itu kewenangan CT ya sebenarnya, kewenangan Kortim, karena kan mereka yang bisa memantau kayak gitu kan. Nggak, kalau selama itunya platformnya valid dan emang bener, ya nggak masalah. Kita kan di sini, kalau saya berbicara sebagai pionir, ya ayo kita gitu kan. Kita untuk mendukung perkembangan dari awal yang saya tadi bilang gitu kan. Jadi kalau selama itu memang valid, kenapa enggak gitu kan? Tapi kalau untuk yang masalah itu terpantau apa gimana, seharusnya sih terpantau. Tapi ya untuk menjawabnya itu udah kewenangan Kortim lah gitu. Kira-kira gitu deh, Kang. Iya. Boleh dijawab. Dilanjut Iya. aja. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi sempat saya dengar penjelasan mengenai pembentukan harga value untuk koin Pi ini berdasarkan nilai rata-rata yang beredar mungkin nanti di marketplace. Nah, awal kira kan saya itu mengambil voting suara terbanyak melihat dari kiblat negara Asia lainnya seperti Cina dan Vietnam. Mereka menggaungkan 314.159 gitu, kirain nanti diambil voting terbanyak. Nah, apakah itu benar atau yang tadi akumulasi terus berdasarkan nilai rata-rata dari tiap transaksi itu? Om Ivan boleh jawab. Saya. Oke, siap. Jadi gini Om. Kalau dari itu kan tadi sudah dijelaskan di awal sama Om Agung bahwa yang menjadi underlying dari Project Pi sendiri ini adalah di ekosistem. Nah, yang akan membentuk harga itu adalah di ekosistem juga. Artinya di sini bukan berarti bahwa dalam tanda petik hasil dari pemungutan suara gitu. Karena kita ini aja Om, istilahnya kalau mengacu ke pemungutan suara atau voting, itu pasti semua pionir berharap besar, gitu. Berharap nilai Pi itu tinggi. Nah, saya kembalikan lagi ke paparan Om Agung itu. Apakah ini tidak akan jadi bumerang untuk proyek Pi ini sendiri? Bagaimana nanti dampaknya ke para investor yang ingin membeli koin dengan nilai awal yang sangat tinggi gitu. Apakah sekuat mana para vendor untuk memasang, menargetkan harga di angka sekian gitu. Saya ambil contoh sederhana beginilah. Anggap aja kita ambil GCF, Global Consensus yang tadi bilang 314.000 sekian dolar. Berarti kalau saya bulatkan anggap di 4M. Nah, kalau seorang vendor mobil Pajero menjual mobilnya itu, berarti anggap aja nilai Pajero itu 1M. Berarti satu mobil Pajero itu hanya 0,025. Nah, apakah siap vendor itu dengan risiko seperti itu? Siap nggak vendor? Sementara nilai Pi-nya ini sendiri belum ada ketetapan, gitu. Kemudian siap nggak dari ketersediaan barangnya? Jangan sampai tadi yang disampaikan Om Di juga, jangan-jangan hanya sekali dia punya stok 10 mobil, sehari sudah ludes. Nah, apakah itu yang diharapkan Nicholas gitu? Kan yang diharapkan ini proyek ini berlangsung berkesinambungan panjang gitu kan. Nah, jadi kenapa diambil dari konsensus, bukan konsensus ya, saya agak ini kalau bahas konsensus, diambil dari nilai kesepakatan yang terjadi di ekosistem, di utility. Nah, makanya
kedua belah pihak, kedua elemen ini antara buyer dan seller itu harus ketemu nilai yang sama-sama disepakati. Kalau misalkan si buyer